Pembahasan pelajaran sekolah sahabat saat ini mencakup pelajaran 6 di triwulan yang keempat dengan tema untuk minggu ini, musuh di dalam. Outline pembahasan ini diambil dari Hope Sabbath School. Sebelum kita mulai pembahasan ini, marilah kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk kesempatan kami dapat belajar firman-Mu tentang bagaimana Engkau menyertai umat-Mu. Isilah kami dengan roh-Mu yang suci agar kami dapat dimampukan untuk belajar lebih banyak tentang Engkau dan kami dapat dimampukan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kasih-Mu kiranya terus menuntun kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya pembahasan ini dapat memberikan ide tentang pertanyaan-pertanyaan yang perlu didiskusikan di kelompok kecil nanti. Mari kita ikuti pembahasan ini bersama-sama. Ayat hafalan untuk pelajaran kita minggu ini terdapat dalam Yeremia 17 ayat 10. Aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Bagian pertama untuk pembahasan kita saat ini adalah kekalahan di Ai. Pertanyaan yang pertama, bangsa Israel baru saja mengalami kemenangan ajaib atas kota Yeriko yang berbenteng. Apa dua alasan utama kekalahan mereka saat menyerang kota kecil Ai? Baca Yosua 7 ayat 1-5. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Yosua menyuruh orang dari Yeriko ke Ai yang letaknya dekat Bet Awen di sebelah timur Betel, dan berkata kepada mereka demikian, pergilah ke sana dan intailah negeri itu. Maka pergilah orang-orang itu ke sana dan mengintai kota Ai. Kemudian kembalilah mereka kepada Yosua dan berkata kepadanya, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Biarlah hanya kira-kira 2 atau 3.000 orang pergi untuk menggempur Ai itu. Janganlah kau susahkan seluruh bangsa itu dengan berjalan ke sana, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Maka berangkatlah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu ke sana. Tetapi mereka melarikan diri di depan orang-orang Ai, sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kala di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Jadi, berdasarkan ayat-ayat yang baru kita ikuti, apakah dua alasan kekalahan bangsa Israel di saat menyerang hanya kota kecil Ai? Kita lihat pertama, jawabannya ada di ayat 1 yang kita sudah baca tadi. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu. Jadi jawabannya pertama adalah mereka berubah setia, walaupun sebenarnya yang melakukan kejahatan itu, ketamakan itu hanya satu orang, tetapi disebut sini orang Israel. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang. Karena Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Jadi ini kesalahan dari satu orang menyebabkan kebinasaan banyak orang. Yang kedua, kita lihat alasan kekalahan mereka. Yang kedua adalah kepercayaan diri yang terlalu besar, sehingga mereka lupa meminta tuntunan Tuhan untuk berperang melawan kota Ai. Di saat pengintai yang baru kembali mengatakan, tidak usah seluruh bangsa itu pergi. Apa maksudnya itu? Mereka katakan, sebab orang-orang di sana sedikit saja. Ini menunjukkan bahwa mereka menganggap remeh untuk menyerang kota kecil itu. Apakah mereka lupa bahwa kekalahan kota Yeriko
bukanlah karena kekuatan mereka atau karena jumlah mereka yang banyak, tapi sebenarnya kemenangan itu terjadi karena Allah berperang bagi mereka, bukan mereka yang berperang. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya terjadi di zaman bangsa Israel waktu itu, tetapi terjadi sampai saat ini. Kita cenderung hanya berdoa minta tuntunan Tuhan untuk hal-hal yang besar, tetapi untuk hal-hal yang kecil kita merasa sangat mampu dengan kekuatan kita sendiri saja. Berapa sering justru kita mendapat pencobaan dari hal-hal yang kecil yang kita anggap remeh. Kita lanjut untuk ke pertanyaan selanjutnya. Apa pendapat Anda tentang reaksi Yosua ketika mendengar kekalahan di Ai? Kita baca jawabannya dari Yosua 7 ayat 6 sampai 9. Yosua pun mengoyakkan jubahnya dan sujudlah ia dengan mukanya sampai ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang, bersama dengan para tua-tua orang Israel sambil menaburkan debu di atas kepalanya. Dan berkatalah Yosua, "Ah Tuhanku Allah, mengapa engkau menyuruh bangsa ini menyeberangi sungai Yordan, supaya kami diserahkan kepada orang Amori untuk dibinasakan? Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu." Oh Tuhan, apakah yang akan kukatakan setelah orang Israel lari membelakangi musuhnya? Apabila hal itu terdengar oleh orang Kanaan dan seluruh penduduk negeri ini, maka mereka akan mengepung kami dan melenyapkan nama kami dari bumi ini. Dan apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar itu? Sekarang kita melihat jawabannya tentang reaksi Yosua di ayat-ayat ini dengan melihat ayat demi ayat yang baru kita baca. Bagian pertama, Yosua menunjukkan bahwa dia mengoyakkan jubahnya dan bersama-sama dengan para tua-tua Israel sujud dengan muka ke tanah di depan tabut Tuhan hingga petang. Kita tidak tahu berapa jam dia sujud dengan mukanya ke tanah. Bukan hanya itu saja, dia juga menaburkan debu di atas kepalanya. Dia menunjukkan betapa berkabungnya dia dan hancur hatinya dengan peristiwa kekalahan di Ai. Kedua, reaksinya yang selanjutnya adalah dia bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan menyuruh mereka menyeberangi sungai Yordan? Bukankah penyeberangan sungai Yordan merupakan mujizat yang sangat besar yang membuat bangsa-bangsa kafir menjadi bahkan takut kepada bangsa Israel, sehingga Rahab memilih untuk menyelamatkan pengintai yang singgah ke rumahnya karena dia sudah dengar tentang kemahakuasaan Tuhan. Dan sekarang Yosua mempertanyakan hal itu. Bukankah ini adalah hal yang biasa kita lakukan di saat kita lagi menghadapi masalah yang besar yang kita tidak mengerti kenapa terjadi? Yang paling sering kita lakukan adalah kita pertanyakan Allah, seakan-akan kita yang lebih bijaksana dari Allah yang maha kuasa dan yang maha tahu. Kita lihat bagian ketiga untuk reaksi Yosua mengenai kekalahan mereka di Ai. Yosua membuat pernyataan. Itu reaksinya berikutnya adalah dia membuat pernyataan seakan-akan anggapannya yang lebih bijaksana atau lebih baik dari tuntunan Tuhan. Yosua berkata begini, "Lebih baik kalau kami putuskan tadinya untuk tinggal di seberang sungai Yordan itu." Oh ya? Betulkah? Apakah itu yang terbaik? Tinggal saja di seberang sungai Yordan sesudah Tuhan menuntun mereka keluar dari Mesir, dari perhambaan dengan tangannya yang ajaib dan kuat. Sesudah begitu banyak mujizat yang Tuhan telah lakukan bagi mereka yang sangat keras kepala. Lalu sekarang seakan-akan Yosua seperti menyalahkan Tuhan. Apakah kita dapat melihat diri kita dalam peristiwa ini? Kita sering menganggap kita yang lebih tahu, yang lebih baik, dan Tuhan salah menuntun kita, sehingga kita sepertinya marah kepada Tuhan. Kalau kita telah lebih dalam lagi, kita telaah lebih dalam lagi, sebenarnya Yosua berkata seperti ini karena dia tidak mengerti dan tidak tahu apa yang sudah terjadi. Sebenarnya apa reaksi Yosua di bagian ketiga ini menunjukkan betapa
betapa dia tidak tahu apa-apa, betapa dia tidak punya pengetahuan seluas apa yang Tuhan bisa lihat. Kita lihat reaksinya yang keempat. Belum selesai dengan pernyataannya terhadap Tuhan, dia lanjut di ayat 8 dengan mempertanyakan tentang keamanan mereka. Dia takut bahwa dengan kekalahan yang mereka baru alami, mereka akan dilenyapkan oleh orang Kanaan. Ini menunjukkan ketakutannya tentang situasi itu. Ini berarti memang benar-benar Yosua merasa sangat tidak berpengharapan waktu itu. Bukankah kita juga sering seperti itu? Kita lihat yang kelima. Yang menarik adalah di ayat 9 bagian akhir, Yosua bertanya kepada Tuhan tentang apa yang Tuhan akan lakukan untuk memulihkan namanya yang besar itu. Pertanyaan ini sekarang benar-benar menunjukkan bahwa Yosua masih dalam proses untuk terus belajar tentang Tuhan yang menuntunnya. Pertanyaan selanjutnya, apa tanggapan Tuhan ketika Yosua sujud di hadapannya? Mengapa? Kita baca dari Yosua 7 ayat 10. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, bangunlah, mengapa engkau sujud demikian? Menarik sekali cara Tuhan menanggapi reaksi dari Yosua. Tuhan berkata di sini, bangunlah. Mengapa? Karena Tuhan mau Yosua mendengarkan Tuhan, bukan dengan cara berkabung seperti itu yang membuat dia lebih terpuruk. Dan kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Mari kita ikuti apa yang Tuhan katakan dalam Yosua 7 ayat 11. Yosua 7 ayat 11, mengapa seluruh bangsa dihukum karena dosa satu orang? Kita lihat juga Yosua 7 ayat 1. Saya baca mulai dari Yosua 7 ayat 11. Orang Israel telah berbuat dosa, ini yang dikatakan Tuhan kepada Yosua. Orang Israel telah berbuat dosa. Mereka melanggar perjanjianku yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Mereka mencurinya, mereka menyembunyikannya, dan mereka menaruhnya di antara barang-barangnya. Benarkah mereka? Kita lihat Yosua 7 ayat 1. Tetapi orang Israel berubah setia dengan mengambil barang-barang yang dikhususkan itu, karena Akan bin Karmi bin Sabdi bin Zera dari suku Yehuda mengambil sesuatu dari barang-barang yang dikhususkan itu. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Kalau kita melihat di sini, satu orang Akan yang berbuat dosa. Tetapi kenapa sepertinya dampak dosa satu orang ini menjadi bagian seluruh bangsa? Contoh lain apa yang dapat kita temukan dalam Alkitab tentang komunitas yang terdampak karena dosa satu orang? Ya, kita bisa mengingat peristiwa jatuhnya Hawa dan Adam. Adam dan Hawa dan keturunannya mendapatkan akibat dari dosa itu. Bagaimana dengan cerita Yunus? Dia yang melarikan diri dari Tuhan, tapi semua yang ada di kapal bersama-sama dengan dia mendapatkan dampaknya sehingga hampir semua mereka tenggelam. Dapatkah kita sadar bahwa seringkali dosa yang kita lakukan bukan hanya berpengaruh atau berdampak kepada kita saja, tetapi kepada orang lain juga? Pertanyaan ini yang baru kita ikuti merupakan pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk kita diskusikan di kelompok kecil kita nanti. Kita masuk di bagian kedua, dosa terungkap. Pertanyaan yang pertama di bagian kedua, petunjuk apa yang diberikan Tuhan kepada Yosua dan apa hasilnya? Kita ikuti bacaannya dalam Yosua 7 ayat 13 sampai 19. Bangunlah, kuduskanlah bangsa itu dan katakan kuduskanlah dirimu untuk esok hari. Sebab demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Hai orang Israel, ada barang-barang yang dikhususkan di tengah-tengahmu. Kamu tidak akan dapat bertahan menghadapi musuhmu sebelum barang-barang yang dikhususkan itu kamu jauhkan dari tengah-tengah kamu. Besok pagi kamu harus tampil ke muka suku demi suku, dan suku yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka kaum demi kaum, dan kaum yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka
keluarga demi keluarga, dan keluarga yang ditunjuk oleh Tuhan harus tampil ke muka seorang demi seorang. Dan siapa yang didapati menyimpan barang-barang yang dikhususkan itu akan dibakar dengan api, ia dan segala sesuatu yang ada padanya, sebab ia telah melanggar perjanjian Tuhan dan berbuat noda di antara orang Israel. Keesokan harinya, bangunlah Yosua pagi-pagi, lalu menyuruh orang Israel tampil ke muka, suku demi suku, maka didapatilah suku Yehuda. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Yehuda, maka didapatinya kaum Zerah. Ketika disuruhnya tampil ke muka kaum Zerah, seorang demi seorang, maka didapatilah Zabdi. Ketika disuruhnya keluarga orang itu tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapatilah Akan bin Karmi bin Zabdi bin Zerah dari suku Yehuda. Berkatalah Yosua kepada Akan, "Anakku, hormatilah Tuhan Allah Israel dan mengakulah di hadapannya. Katakanlah kepadaku apa yang kau perbuat, jangan sembunyikan kepadaku." Kita bisa melihat dari ayat-ayat yang kita baru ikuti bersama, petunjuk yang Tuhan berikan lewat Yosua sebenarnya masih membuka peluang untuk Akan bertobat. Mengapa Tuhan tidak langsung menyuruh Yosua untuk mengumumkan bahwa yang dimaksud adalah Akan? Tuhan yang penuh kasih dan kemurahan tidak menginginkan kebinasaan. Konsekuensi dosa telah disampaikan, apa yang disimpan telah dikasih tahu, tapi Akan tetap mengeraskan hatinya. Setelah sukunya ditunjuk, dia tetap berkeras hati, akan lebih mengingini barang-barang itu daripada penurutan akan perintah Tuhan. Konsekuensi yang berat telah disampaikan, tetapi tetap dia tidak tergerak untuk mengakui kesalahannya dan bertobat. Walaupun dengan prosedur yang penuh kasih dan kemurahan telah dilakukan, tetap hasilnya adalah Akan tidak bertobat. Dia hanya mengakui apa yang telah dia perbuat karena dia sudah kedapatan sebagai pelaku, bukan karena dari dirinya yang mau mengaku secara sukarela karena sadar akan dosanya. Kita lanjut kepada pertanyaan menarik yang dapat kita diskusikan bersama-sama nanti. Bagaimana mungkin satu orang dapat dikenali dari sekian banyak orang? Kita tahu orang Israel ada begitu banyak, tapi bagaimana satu orang dapat dikenali? Kita ikuti bacaannya dalam 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lukas 12 ayat 1-3. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar. Pertama-tama kepada murid-muridnya katanya, "Waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan apa yang kamu bisikan ke telinga dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah." Dari ayat-ayat yang kita baru ikuti sangat jelas bahwa Tuhan mengetahui hati dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Apakah ceritanya akan sama kalau dalam proses untuk ke depan suku demi suku lalu akan mengakui dan meminta prosesnya jangan dilanjutkan karena dia menyadari kesalahan dan mau bertobat? Akhir ceritanya pasti lain. Akan tidak membawa keluarganya dalam kehancuran, tapi semua dapat selamat. Kita ikuti bersama-sama Yosua 7 ayat 20-21. Apa pendapat Anda tentang pengakuan bersalah Akan? Yosua 7 ayat 20-21. Lalu Akan menjawab Yosua, katanya, "Benar, akulah yang berbuat dosa terhadap Allah, terhadap Tuhan Allah Israel. Sebab beginilah perbuatanku. Aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah.
buatan Sinear, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku mengingininya, maka ku ambil semuanya itu, disembunyikan di dalam kemahku dalam tanah, dan perak itu dibawa sekali. Dari pengakuan Akan, kita bisa melihat persamaannya dengan peristiwa waktu Hawa jatuh ke dalam dosa. Kedua-duanya dimulai dengan melihat. Apa yang dilihat itu? Jubah yang indah, atau buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Itu kita bisa lihat dalam Kejadian 3:6. Bisa kita lihat ketamakan, ingin untuk kepentingan diri, merupakan dosa, merupakan sesuatu yang dapat menuntun kepada dosa yang sangat besar untuk melanggar perintah Tuhan. Dan sampai saat ini, keinginan-keinginan seperti ini terus dapat menuntun umat-umat Tuhan, manusia yang ada dunia ini, untuk melanggar perintah Tuhan. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya yang berhubungan dengan mengapa hukumannya begitu berat. Memang ini adalah sesuatu yang berat untuk kita baca dan bayangkan. Kita akan ikuti bersama-sama ayat yang terdapat dalam Yosua 7 ayat 24 sampai 26. Juga kita akan melihat Yosua 7 ayat 5. Kemudian Yosua beserta seluruh Israel mengambil Akan bin Zera dan perak, jubah dan emas sebatang itu, anak-anaknya yang laki-laki dan perempuan, lembunya, keledainya dan kambing dombanya, kemahnya dan segala kepunyaannya. Lalu semuanya itu dibawa ke lembah Akor. Berkatalah Yosua, seperti engkau mencelakakan kami, maka Tuhan pun mencelakakan engkau pada hari ini. Lalu seluruh Israel melontari dia dengan batu, semuanya itu dibakar dengan api dan dilempari dengan batu. Sesudah itu didirikanlah di atasnya suatu timbunan batu yang besar, yang masih ada sampai sekarang. Lalu surutlah murka Tuhan yang bernyala-nyala itu. Oleh sebab itu, nama tempat itu sampai sekarang disebutkan lembah Akor. Sebab orang-orang Ai menewaskan kira-kira 36 orang dari mereka. Ini dari Yosua 7 ayat 5. Orang-orang Israel itu dikejar dari depan pintu gerbang kota itu sampai ke Shebarim dan dipukul kala di lereng. Lalu tawarlah hati bangsa itu amat sangat. Akan tidak memilih untuk bertobat. Dia hanya sampai ke pengakuan. Perbuatannya telah menyebabkan 36 orang mati terbunuh di perang, tapi dia seperti tidak peduli. Tapi kalau kita lihat dalam Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Dan sekian banyak orang Israel, ada satu orang yang berpikir seperti Akan waktu itu. Oh, tidak apa-apa untuk mengambil barang-barang yang bagus ini, walaupun dia tahu itu melanggar perintah Tuhan. Kalau ini dibiarkan, ini bakalan akan terus berlanjut. Kalau kita lihat di pertanyaan selanjutnya, apa perbedaan antara pengakuan bersalah dan pertobatan sejati? Sebutkan tokoh-tokoh Alkitab lain yang mengakui kesalahan mereka, tetapi tidak menunjukkan pertobatan sejati. Daud, kalau kita lihat contoh Daud, waktu dia ditegur oleh Nabi Nathan tentang apa yang dia lakukan, dia bukan hanya mengakui dosanya, tetapi dia meminta Tuhan membuat hatinya tahir, meminta agar batinnya diperbaharui dengan roh yang teguh. Dan ini kita bisa baca dalam Mazmur 51 ayat 10. Kita bisa lihat kontrasnya dengan Yudas. Waktu dia tahu sudah salah, gantinya mengakui dosanya dan bertobat, dia membuang uang hasil menjual Yesus dan menggantung dirinya.
tanpa bertobat. Dia hanya sampai di merasa dia sudah bersalah. Kain yang membunuh adiknya, tapi tidak bertobat. Justru dia berkata balik, apakah aku penjaga adikku? Ini kita bisa lihat di Kejadian 4 ayat 8. Tapi kita harus ingat, di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, kita harus ingat bahwa Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Jadi bukan kehendak Tuhan ada yang binasa. Tuhan tidak menghendaki ada yang binasa, melainkan Dia mau semua orang berbalik dan bertobat. Kita bisa lihat di sini perbedaan dari pengakuan bersalah dan pertobatan sejati. Pengakuan bersalah karena tertangkap berbuat salah dengan pengakuan karena memang merasa bersalah dan menyesali kesalahan. Memang beda kan? Orang yang tertangkap seperti akan, ya dia mengaku bersalah. Dia mengaku karena dia sudah tertangkap. Beda dengan orang yang mengaku bersalah, merasa sudah bersalah karena bukan karena tertangkap, karena dia memang merasa bersalah dan dia menyesali akan kesalahannya, dan dia memang benar-benar mau meninggalkan dosanya dan dia mau berbalik kepada Tuhan. Itulah bedanya. Kita bisa saja saat ini merasa bahwa kita telah berbuat dosa yang sangat besar. Apakah ada harapan bagi kita yang telah berbuat dosa yang sangat besar, atau sangat banyak, atau sudah lama berbuat dosa? Kita akan ikuti jawabannya dari pertanyaan ini. Kita semua telah berbuat dosa. Dalam Roma 3:23, bagaimana kita dapat mengalami pertobatan sejati, pengampunan dan penyucian? Kita ikuti ayat-ayat yang terdapat dalam Roma 2 ayat 4, kemudian 1 Yohanes 1 ayat 9. Roma 2 ayat 4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji Tuhan, karena Tuhan akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan jika kita mengaku dosa kita. Bukankah ini adalah janji yang indah bagi kita semua yang berdosa? Janji menyatakan bahwa Tuhan akan mengampuni segala dosa kita. Puji Tuhan dengan Allah yang mengampuni. Setelah sesuatu yang berat telah terjadi, sekarang kita masuk di bagian ketiga, harapan akan awal yang baru. Yosua 8 ayat 1 bagian A. Apa arti penting dari firman pertama yang diucapkan Tuhan kepada Yosua setelah penghakiman Akan? Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Oh, kata-kata ini adalah perkataan yang sangat penting bagi Yosua. Sesudah sesuatu yang sangat berat yang terjadi, yang kata-kata ini dapat memberikan kekuatan kepadanya. Saya akan bacakan juga Yosua 1 ayat 6-7. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janji yang sangat baik bagi Yosua, terutama untuk menghadapi sesuatu yang baru. Menurut Anda, pelajaran apa yang dipetik Yosua melalui pengalaman ini?
Apa petunjuk dan jaminan yang diberikan Tuhan kepada Yosua mengenai penaklukan Ai? Yosua 8 ayat 1 sampai 2. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Janganlah takut dan janganlah tawar hati. Bawalah seluruh tentara dan bersiaplah. Majulah ke Ai. Ketahuilah, aku serahkan kepadamu raja negeri Ai, rakyatnya, kotanya, dan negerinya. Dan haruslah kau lakukan kepada Ai dan rajanya seperti yang kau lakukan kepada Yeriko dan rajanya. Hanya barang-barangnya dan ternaknya boleh kamu jara. Suruhlah orang bersembunyi di belakang kota itu." Ini adalah pengalaman yang menarik di mana Yosua mendapatkan janji bahwa Tuhan akan bersama-sama dengan dia, dan Tuhan memberikan strategi kepada Yosua bagaimana menaklukkan Ai. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana Yosua menanggapi petunjuk Tuhan? Kita akan ikuti bacaan Yosua 8 ayat 3 sampai 8, 9 sampai 19. Lalu bersiaplah Yosua beserta seluruh tentara untuk pergi ke Ai. Yosua memilih 30.000 orang, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Mereka disuruhnya pergi pada waktu malam, dan kepada mereka diperintahkannya katanya, "Ketahuilah, kamu harus bersembunyi di belakang kota itu untuk menyerangnya. Janganlah terlalu jauh dari kota itu, dan bersiap-siaplah kamu sekalian. Aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku akan mendekati kota itu. Apabila mereka keluar menyerbu kami seperti yang pertama kali, maka kami akan melarikan diri dari hadapan mereka. Jadi mereka akan keluar menyusul kami sehingga kami memancing mereka jauh dari kota itu. Sebab mereka akan berkata, orang-orang itu melarikan diri dari hadapan kita seperti yang pertama kali. Jika kami melarikan diri dari hadapan mereka, maka kamu harus bangun dari tempat persembunyianmu itu untuk menduduki kota itu, dan Tuhan Allahmu akan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Segera setelah kamu merebut kota itu, haruslah kamu membakarnya sesuai dengan firman Tuhan. Kamu harus melakukan semuanya itu. Ingatlah, itulah perintahku kepadamu." Demikianlah Yosua menyuruh mereka pergi. Lalu berjalanlah mereka ke tempat persembunyian dan tinggal di antara Betel dan Ai, di sebelah barat Ai. Tetapi Yosua bermalam di tengah-tengah rakyat pada malam itu. Keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi, lalu diperiksanyalah barisan bangsa itu, dan berjalanlah ia maju beserta para tua-tua orang Israel di depan bangsa itu ke Ai. Juga seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia berjalan maju. Mereka maju mendekat, lalu sampai ke tentangan kota itu. Kemudian berkemahlah mereka di sebelah utara Ai, sehingga lembah itu ada di antara mereka dan Ai. Yosua telah mengambil kira-kira 5.000 orang, lalu disuruhnya mereka bersembunyi di antara Betel dan Ai, di sebelah barat kota itu. Beginilah rakyat itu diatur. Seluruh tentara itu di sebelah utara kota dengan barisan belakang di sebelah barat kota. Pada malam itu berjalanlah Yosua melalui lembah itu. Pagi-pagi ketika raja negeri Ai melihat hal itu, maka ia dan seluruh rakyatnya, orang-orang kota itu, segera keluar berperang, menyerbu orang Israel ke lereng di seberang dataran itu. Raja itu tidak tahu bahwa ada orang bersembunyi di belakang kota. Yosua dan seluruh orang Israel itu berlaku seolah-olah dipukul mundur oleh mereka, lalu melarikan diri ke arah padang gurun. Sebab itu semua orang yang ada di kota dikerahkan untuk mengejar orang Israel. Maka mereka mengejar Yosua sehingga makin jauhlah mereka terpancing dari kota. Seorang pun tidak tertinggal lagi di Ai dan Betel yang tidak keluar memburu orang Israel. Mereka meninggalkan kota itu terbuka karena mereka mengejar orang Israel. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, "Acungkanlah lembing yang ada di tanganmu ke arah Ai, sebab aku menyerahkan kota itu ke dalam tanganmu." Maka Yosua mengacungkan lembing yang di tangannya ke arah kota itu. Ketika diacungkannya tangannya, maka segeralah bangun orang-orang yang bersembunyi itu dari tempatnya.
Mereka berlari memasuki kota, merebutnya, lalu segera membakar kota itu. Yang kita bisa pelajari dari cara Yosua menanggapi petunjuk Tuhan di peristiwa ini adalah Yosua melakukan ini dengan keyakinan bahwa Tuhan bersama dengan mereka, sesuai dengan janjinya. Bukan karena tentaranya 10 kali lipat lebih banyak dari yang pertama, tetapi karena Tuhan bersama dengan mereka, dan Tuhan telah mengatakan bahwa Dia akan menyerahkan kota itu kepada mereka. Mereka punya keyakinan kepada Tuhan. Apa perbedaan utama yang Anda lihat antara upaya pertama untuk menaklukkan Ai dan upaya yang kedua? Kalau secara pribadi yang saya bisa lihat adalah perbedaannya adalah tentang kehadiran Tuhan. Itu yang terutama. Yang pertama, mereka pergi untuk menyerang Ai walaupun tanpa konsultasi dengan Tuhan. Dan kita tahu apa yang terjadi. Mereka dikalahkan yang pertama. Kedua, dengan adanya kehadiran Tuhan, dengan tuntunan Tuhan, hasilnya memang sangat berbeda kemenangan yang mereka dapatkan. Mengapa ketaatan begitu penting jika kita ingin mengalami kemenangan dalam hidup kita? Mazmur 32 ayat 8 berkata, "Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu." Untuk pertanyaan bagian akhir, ceritakan saat Anda mengalami kemenangan yang berarti dalam hidup Anda ketika Anda menaati petunjuk Tuhan. Kiranya pertanyaan ini dapat kita renungkan, terutama yang bagian akhir, agar di kelompok kecil kita nanti kita dapat membagikan cerita kita yang kita alami, kemenangan yang kita alami karena kita menaati petunjuk Tuhan. Kita baru saja mengikuti pembahasan bagaimana Tuhan bersama dengan umatnya dan menunjukkan kasih-Nya dengan memberikan kemurahan-Nya, kesempatan untuk pertobatan terjadi. Tuhan yang sama yang bersama dengan orang Israel di masa lampau, Tuhan yang sama bersama dengan kita sampai saat ini. Tuhan sangat menginginkan dan menunggu kita untuk datang kepadanya. Di saat kita merasa harus kembali kepada Tuhan, kembalilah sekarang. Jangan menunggu terlalu lama untuk bertobat dari dosa kita. Terimalah undangan dari Tuhan kita dan kembalilah kepadanya. Tinggalkanlah kejahatan dan dosa-dosa kita. Kiranya pembahasan sekolah sahabat ini untuk pelajaran ke-6 triwulan ke-4 dapat bermanfaat bagi kita secara pribadi dan kelompok kecil yang kita pimpin melalui pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi seperti yang terlampir di deskripsi di bawah ini. Kiranya pelajaran minggu ini dapat lebih menuntun kita untuk lebih mengenal Tuhan kita yang penuh kuasa, mengingatkan kita akan Allah yang penuh kasih dan kemurahan, lebih dikuatkan untuk terus mempercayai Tuhan yang selalu setia kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu bagi kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan bagi kami untuk bertobat. Terima kasih untuk janji penyertaan bagi kami senantiasa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.